Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki pelajaran kita, terlebih dahulu kita membaca basmalah. Oke, selanjutnya Naomi, kita akan belajar materi yang kedua, yaitu tentang minuman halal dan haram. Di sini Umi akan menerangkan tentang minuman halal. Apa itu pengertian minuman halal? Pengertian minuman halal adalah menurut bahasa, halal berarti melepaskan ikatan, dibolehkan, tidak dilarang menurut hukum agama. Dan menurut ensiklopedia, hukum Islam halal ialah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakan atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syarat. Jadi minuman halal adalah minuman yang baik yang dibolehkan meminumnya menurut ajaran Islam, yaitu sesuai dengan hadis yang diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Selanjutnya, apa itu hukum minuman halal? Menurut dalil dari kaidah fikih, pada asalnya segala sesuatu mubah sehingga dalam dalil yang mengharamkannya. Seperti yang telah diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di muka bumi. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Ada juga hadis yang menerangkan sesuatu yang memabukkan dalam keadaan banyak, maka dalam keadaan sedikit juga haram. Mau banyak yang kita konsumsi maupun sedikit itu adalah hukumnya haram. Sesuai dengan hadis An-Nasai, yaitu Abu Daud dan At-Tirmidzi. Selanjutnya, Umi akan menjelaskan tentang jenis minuman halal. Yang pertama, minuman yang airnya alami. Contohnya, air sumur, air mata air sungai, air danau, air hujan, air kelapa. Semua itu adalah minuman yang airnya alami. Yang kedua, minuman yang airnya bercampur dengan bahan yang halal. Contohnya, teh, kopi, susu, jus. Semua contoh itu udah Umi jelaskan dalam gambar yang tertera di papan tulis. Yang ketiga adalah minuman yang melalui proses kimia. Contohnya apa? Yaitu Fanta, Coca-Cola, Sprite, Nescafe, dan Good Mood yang dapat kita peroleh di warung-warung ataupun di kedai-kedai yang tersedia. Oke, selanjutnya yaitu air yang tidak memabukkan. Ya, seperti yang telah Umi contohkan dalam gambar. Yang kelima yaitu air bukan najis atau terkena najis. Yang selanjutnya yang keenam adalah air yang suci dan didapat secara yang halal. Ya.
Dalam gambar ini tidak boleh kita mencuri, karena apabila air yang kita curi itu hukumnya menjadi haram dan tidak halal. Oke, Anak Umi, selanjutnya Umi akan menerangkan tentang cara mendapatkan minuman halal dan hikmah dari kita meminum minuman yang halal. Yang pertama, cara-caranya apa aja? 1. Membeli minuman di tempat yang terjamin kehalalannya, seperti berlogo halal. Yang kedua, membeli di tempat orang muslim. Karena kita juga orang muslim, jadi seharusnya kita memberinya di tempat orang muslim. Yang ketiga, mendapatkan minuman dengan cara yang baik, tidak mencuri. Yang keempat, membeli minuman dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal. Yang kelima, bergaul dengan orang yang baik sehingga terjaga dari meminum minuman yang haram. Ya. Kalaulah kita berteman dengan muslim, yang pastinya kita tidak boleh meminum apabila non-muslim tersebut menyediakan sesuatu minuman kepada kita, kecuali minuman tersebut diperolehnya dengan cara dibelinya. Selanjutnya, apa hikmah mengkonsumsi minuman halal? Yang pertama, sehat jasmani dan rohani. Yang kedua apa? Doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terhindar dari api neraka. Yang keempat, menumbuhkan perbuatan yang baik. Karena sesuatu yang kita konsumsi itu akan banyak manfaatnya bagi kesehatan tubuh dan bagi pikiran kita semuanya. Oke, Anak Umi. Selanjutnya Umi akan menerangkan anjuran bagaimana cara Rasulullah SAW meminum minuman. Yang pertama, dengan membaca basmalah. Yang kedua, jangan minum sekali teguh. Yang ketiga, minum dengan 3 kali napas. Yang keempat, tidak boleh meminum itu sambil berdiri, karena meminum sambil berdiri itu adalah hukumnya makruh. Yang kelima, setelah minum, bacalah doa. Semoga kita diberinya kesehatan dan keberkahan dengan meminum, diawali dengan doa dan diakhiri juga dengan doa. Oke, selanjutnya Anak Umi akan menerangkan yaitu judul yang kedua, minuman haram. Apa itu minuman haram? Minuman haram adalah minuman yang dilarang diminum umat Islam karena mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Ya, mudorotnya itu lebih besar daripada manfaatnya, karena manfaatnya itu lebih sedikit. Minuman haram dapat diartikan juga sebagai semua jenis minuman yang dilarang dikonsumsi oleh syariat. Apa itu syariat? Yaitu hukum. Hukumnya itu adalah haram. Baik mengandung zat yang diharamkan, cara perolehannya, dan pengelolaannya yang dilarang. Oke, selanjutnya Umi akan menerangkan dasar hukum meminum minuman yang haram. Sesuai dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima
Wa yas'alunaka madza yunfikuna tungkulil afwa. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khomer dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Ya, manfaatnya itu sedikit, tetapi mudorotnya itu lebih besar. Artinya kita pun mengerjakannya itu, kebaikannya itu hanya sedikit, tapi dosanya itu lebih besar. Jadi menurut ayat tersebut, janganlah kamu lakukan, karena hal tersebut telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadis juga ada yang mengatakan, tiap-tiap yang memabukkan itu hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena ingatan manusia itu tidak sebaik apa yang ada di pikirannya. Nah, pikirannya sudah melayang-melayang anak Umi, ya, sehingga perkataannya itu kadang pun sudah tidak sebaik yang ada di dalam pikirannya. Oke, selanjutnya Umi akan menerangkan jenis minuman haram. Jenis minuman haram ini ada dua, yaitu apa? Yang pertama karena zatnya. Contohnya, minuman yang telah tercampur dengan kotoran najis, maka air tersebut menjadi haram untuk dikonsumsi. Contohnya, air itu telah kena tai cicak ataupun telah diminum dengan binatang yang haram. Yang kedua apa? Karena sifatnya. Contohnya minuman beralkohol atau minuman keras, khamr, yang haram dikonsumsi karena sifatnya memabukkan. Ya, contohnya apa? Bir, tua, ya. Karena setelah meminum minuman khamr, pikiran manusia sudah tidak sempurna lagi. Ya, Nak Umi. Jadi segala sesuatunya jika diharamkan oleh Allah harus kita hindari. Oke, di sini Umi akan menerangkan jenis minuman haram. Ya, juga Umi akan beri contoh dalam berbentuk alat peraga. Ya, apa aja jenis minuman yang haram? 1. Minuman yang berasal dari darah. Yang kedua, minuman keras atau khamr. Yang ketiga, minuman yang tercampur dengan najis. Yang keempat, minuman yang diminum dari bejana emas. Tanpa Umi terangkan, mungkin anak Umi udah ngerti dari contoh-contoh yang telah Umi jadikan alat peraga. Oke, selanjutnya jenis minuman haram juga, yaitu apa aja? Pertama, minuman yang membahayakan seperti racun atau kadaluarsa. Yang kedua, minuman yang diperoleh dengan cara haram, yaitu dari mana? Mencuri. Yang ketiga, minuman yang dicampur dengan zat yang diharamkan. Yang keempat, minuman yang memiliki efek psikotropika. Ya. Dengan contoh alat peraga di depan,
atau gambar-gambar tersebut anak Umi sudah dapat mengerti ya apa yang diharamkan. Oke, selanjutnya Umi akan menerangkan tentang akibat jika kita meminum minuman yang haram. Apa aja akibatnya? Yang pertama, akan mendapatkan murka dan azab dari Allah baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, hati tertutup sebab tidak menerima hidayah atau petunjuk dari Allah. Yang ketiga, ibadah yang dikerjakan sia-sia. Yang keempat apa? Tidak ada keberkahan dalam dirinya. Ya, dalam diri siapa? Ya, dalam diri kita. Kenapa? Karena apa yang kita minum itu kita sudah tahu bahwasanya hukumnya adalah haram. Ya, maka sesuatu yang haram janganlah pernah kita konsumsi. Oke. Selanjutnya apa lagi? Yang kelima akan membentuk sifat-sifat saitonia seperti suka marah, berbohong, dan berkhianat. Yang keenam, susah menerima ilmu kebenaran. Yang ketujuh, badan tidak sehat dan mudah terkena berbagai macam penyakit. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita itu, jika kita mengkonsumsi minuman yang haram, badan kita menjadi lemah dan tidak sehat. Maka penyakit itu cepat timbul dalam tubuh kita. Karena meminum minuman yang haram itu adalah sesuatu langkah setan untuk menggoda manusia. Oke, mungkin anak Umi sekian apa yang udah Umi terangkan mungkin dapat diterima anak Umi dan anak Umi pun dapat mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Demikian yang dapat Umi terangkan sama anak Umi. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.